Inilah video amatir detik-detik terjadinya longsor di air terjun Sedudo, Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Beberapa wisatawan asal Madura yang sedang berada di bawah guyuran air terjun tertimpa material longsor yang jatuh dengan cepat tanpa bisa dihindari. Akibatnya, satu wisatawan bernama Agus Setiawan, 49 tahun, asal Kalianget, Kabupaten Sumeneb, Madura, meninggal dunia. Polisi menyatakan sebelum insiden terjadi, pengelola wisata air terjun Sedudo sudah mengingatkan agar tidak berlama-lama di bawah air terjun, namun tidak diindahkan. Tapi pada saat jam segitu itu sudah diturunkan sama pengelola untuk meninggalkan lokasi. Akibat peristiwa ini, kawasan objek wisata air terjun Sedudo ditutup hingga waktu yang belum ditentukan. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Mokhtar Bagus, iNews melaporkan. Puluhan pohon berukuran besar di Pedukuhan Kalisana, Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, tumbang menimpa belasan rumah warga. Pohon yang tumbang terdiri dari pohon bambu, pohon sengon, dan beberapa pohon lainnya. Langit-langit dan atap rumah warga rusak akibat tertimpa pohon. Peristiwa terjadi saat hujan disertai angin kencang melanda beberapa wilayah di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta pada Rabu siang. Ya, itu hujan, hujan terus ada angin kencang sekali. Nah itu terus menimpa pohon ini roboh, ada suara itu burung gitu loh. Warga dibantu relawan dan petugas mengevakuasi dengan memotong pokok kayu pohon yang melintang di halaman dan atap rumah warga. Petugas masih mendata kerusakan akibat angin kencang di 2 kecamatan di Kabupaten Kulon Progo. Warga diimbau untuk waspada terhadap cuaca ekstrim yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Diduga korsleting listrik satu mobil yang sedang mengisi bahan bakar minyak di SPBU Desa Petahunan, Lumajang, Jawa Timur tiba-tiba terbakar. Api cepat membesar lantaran mobil ini diketahui juga mengangkut 2 jerigen berisi BBM bersubsidi. Mobil ini terbakar hebat di area SPBU di Desa Petahunan, Sumber Suko, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Rabu pagi. Meski petugas SPBU sudah berupaya memadamkan, namun api tetap membesar dan melalap habis isi mobil. Kebakaran ini jadi perhatian warga dan pengguna jalan yang melintas dan sempat terdengar suara ledakan dari dalam mobil. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas damkar datang dan mengambil alih pemadaman. Dari hasil pemeriksaan diketahui api dengan cepat membesar lantaran mengangkut 2 jerigen berisi BBM bersubsidi. Kebakaran bermula saat pemilik mobil usai mengisi BBM. Dan saat melaju masih di area SPBU, tiba-tiba terjadi ledakan disusul percikan api. Beruntung pemilik mobil langsung menyelamatkan diri meski harus terluka bakar di tangannya. Nah, saya dengar seperti ada ban truk meletus, belum gitu. Lah saya diem lah, terus kok dengar rame-rame, akhirnya saya keluar. Lah keluar posisi di situ wis kebakar. Tadi konslet, Pak. Muat apa, Pak? Muatnya pertalite itu tadi. Pertalite itu ya? Iya, pertalite di jerigen. Saya lihat itu di bekasnya ada 2 jerigen. Pemilik mobil yang terluka bakar mendapat perawatan di puskesmas, sementara mobilnya yang ludes terbakar dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara arus lalu lintas di sekitar SPBU sempat tersendat dan mengakibatkan kemacetan panjang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. DPR dan pemerintah sudah memutuskan besaran biaya haji tahun ini. Rapat sejak pagi tadi memutuskan ongkos haji 2023 Rp49.800.000. Dalam rapat yang dihadiri oleh Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan juga Umroh Kementerian Agama, Direktur Utama PT Garuda Indonesia dan Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes, hadir juga Kepala Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji termasuk Dirut PT Saudi Airlines. Selain memutuskan biaya haji 49,8
juta. Rapat juga memutuskan jemaah haji yang gagal berangkat tahun 2020 dan namun sudah lunas membayar tidak dikenakan tambahan biaya. Sementara jemaah lunas tahun 2022 dan gagal berangkat dikenakan biaya tambahan ongkos haji Rp9.400.000. Sementara jemaah haji baru lunas tahun 2023 dibebankan biaya tambahan Rp23,5 juta. Lama jemaah haji di tanah Arab tetap 40 hari. Pemerintah memutuskan besaran ongkos haji 2023 menjadi Rp49,8 juta. Membengkaknya biaya perjalanan haji mendapat penolakan sejumlah calon jemaah haji. Sementara Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan juga Umroh Republik Indonesia meminta pemerintah mengambil jalan tengah terkait kenaikan biaya haji. Dan informasi ini sekaligus menutup iNewsroom untuk hari ini. Saya Reinhard Sirait pamit. Terima kasih. Selamat malam. Sejumlah calon jemaah haji di Mandailing, Natal, Sumatera Utara mengaku keberatan dengan keputusan pemerintah yang menetapkan biaya perjalanan ibadah haji mencapai Rp49,8 juta. Pasalnya para calon jemaah haji ini mengaku telah membayar pelunasan biaya haji dan tak sanggup jika harus menambah biaya kembali. Sebagian jemaah bahkan menegaskan tak akan berangkat jika ongkos haji tetap dinaikkan. Kalau perasaan kita kan kalau ini sekarang udah keberatan lah. Keberatan ya? Keberatan, iya. Udah pelunasan kemarin? Udah. Jadi kalau tambah biaya lagi nih? Kalau sekedar nambah-nambah bisa juga, cuma jangan sampai 50. Nggak sanggup berangku. Nggak sanggup? Keberatan dok. Tapi tetap berangkat juga? Sanggup bisa kali tetap berangkat. Nambah lah terpaksa ini. Berat ya? Oh loh. Berat tambahnya. Sementara itu, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia (AMPURI) meminta agar pemerintah mengambil jalan tengah terkait kenaikan biaya haji.